Tokoh yang Intan bawakan hari ini dia itu sangat cantik. Bukan cuma cantik saja, bahkan kecantikannya itu mampu menyelamatkan Tiongkok. Wanita yang Intan bahas hari ini namanya Wang Chaojun. Sampai sekarang pemerintah Tiongkok itu menggunakan Wang Chaojun itu sebagai simbol persatuan etnis Han dan etnis minoritas lainnya. Kok bisa? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Di zaman Tiongkok kuno, cuman ada 4 wanita yang diakui kecantikannya. Bayangkan guys, selama 5000 tahun cuman ada 4 wanita aja yang diakui kecantikannya. Berarti cantiknya ini nggak kaleng-kaleng. Wang Chaojun adalah salah satu wanita dari 4 wanita tercantik di Tiongkok kuno. Yang 3 lainnya siapa? Intan pernah bahas ya, yang 3 lainnya itu siapa. Buat teman-teman yang belum tahu 3 lainnya siapa, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kecantikan Wang Chaojun ini itu digambarkan burung-burung di udara saat melihat Wang Chaojun. Dia itu sampai lupa mengepakkan sayapnya sehingga jatuh ke tanah. Di dalam lukisan-lukisan, Wang Chaojun itu sering digambarkan dia itu menaiki kuda sambil main pipa. Pipa itu alat musik tradisional sejenis harpa kayak gini nih. Wang Chaojun lahir pada tahun 50 sebelum Masehi, itu tepatnya di dinasti Han Barat. Beliau lahir dari keluarga terpandang di desa Baopin, Provinsi Zhejiang. Bukan cuma cantik, pinter berkuda, dan bermain pipa, Wang Chaojun juga menguasai 4 skill yang dibutuhkan oleh sastrawan pada saat itu. 4 skill itu apa aja? Yang pertama, bermain alat musik. Dalam hal ini, Wang Chaojun itu bisa bermain pipa dan kucin. Kucin itu alat musik kayak gini nih. Yang kedua, kaligrafi. Intan pernah bahas 1 video sendiri tentang kaligrafi. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang ketiga, permainan catur kuno, Weiqi, Go atau Igo. Ini Intan juga pernah bahas juga 1 video sendiri. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Intan juga pemain Igo nih. Bahkan Intan juga ikut turnamen-turnamennya. Main Igo ini nggak ngapalin kayak catur itu ya, yang jalannya itu, oh ini jalannya kayak gini, ini jalannya kayak gini. Tapi ya memang butuh mikir sih guys. Skill keempat yang dibutuhkan oleh sastrawan adalah melukis. Nah ini Wang Chaojun ini itu sudah kelihatan, selain cantik dia juga multi talenta. Pada tahun 36 sebelum Masehi, di saat usia Wang Chaojun 14 tahun, karena memang dia itu terkenal cantik, Kaisar Yuan, kaisar dari dinasti Han Barat pada saat itu mengeluarkan perintah supaya Wang Chaojun itu masuk ke istana untuk menjadi selir dari Kaisar Yuan. Masalahnya, apakah Wang Chaojun satu-satunya wanita yang dipanggil pada saat itu? Enggak guys, Kaisar juga memanggil beberapa wanita yang terkenal cantik di daerahnya untuk masuk ke istana menjadi selir dia. Oke, setelah selir-selir itu pada ngumpul di kerajaan, aturan mainnya pada saat itu, Kaisar itu memutuskan dia mau menghabiskan malam bersama siapa berdasarkan lukisan dari pelukis kepercayaan Kaisar, yaitu Mao Yanshao. Diutuslah Mao Yanshao untuk melukis semua selir-selir yang baru datang tadi. Nah, kebanyakan dari selir-selir itu dia itu nyogok ke Mao Yanshao. Wis Pak, aku tuh pokok lukisan yang cantik secantik-cantiknya. Harus kelihatan lukisan itu lebih cantik dari wajah asliku. Kurang lebih kayak gitu.
Tapi Wang Chaojun itu beda sama yang lain. Dia itu pede sama kecantikannya. Dia tidak perlu nyogok. Dan karena tidak ada duit yang masuk dari Wang Chaojun, akibatnya pelukis Mao Yenshao itu ngelukis Wang Chaojun itu asal-asalan. Bahkan Wang Chaojun itu dilukis lebih jelek dari selir-selir yang lain. Jadi Wang Chaojun ini kalau diibaratkan cewek zaman sekarang, dia itu fotonya itu tidak pakai filter, tidak mau diedit. Karena Wang Chaojun ini dilukis dengan jelek, akibatnya kaisar itu nggak pernah mendatangi Wang Chaojun sama sekali. Sebelum dinasti Han itu yang berdiri adalah dinasti Qin, dinastinya Qin Shi Huang. Sejak zaman dinasti Qin, Tiongkok itu selalu mendapat ancaman perang dari suku Xiongnu. Sampai-sampai Qin Shi Huang itu membuat tembok raksasa yang sampai sekarang itu dikenal dengan Great Wall yang menewaskan ratusan ribu orang ya gara-gara suku Xiongnu ini. Intan pernah bahas tentang Qin Shi Huang buat teman-teman yang belum nonton. Ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Setelah dinasti Qin runtuh, berdirilah dinasti Han. Kaisar pertama dinasti Han yaitu Liu Bang itu melakukan approach yang berbeda terhadap suku Xiongnu. Suku Xiongnu ini diajak berunding. Gimana enaknya supaya kedua negara itu tidak saling berperang. Dan mereka itu melakukan ikatan persaudaraan itu dengan menjalin pernikahan. Di tahun 36 sebelum Masehi, Hu Hanye yang merupakan ketua dari suku Xiongnu ini mengunjungi Kaisar Yuan. Ya seperti biasa, Hu Hanye itu minta anak dari Kaisar Yuan supaya dia bisa menjadi menantunya Kaisar Yuan. Kaisar Yuan ini nggak rela ngasihkan putrinya ke Hu Hanye. Tiba-tiba Kaisar Yuan tuh inget dia punya satu selir yang nggak pernah dia sentuh sama sekali. Jangankan disentuh, dilihat aja nggak pernah. Siapa lagi kalau bukan Wang Chaojun. Kaisar Yuan nyuruh utusannya untuk ke Wang Chaojun. Wes pokok ya gimana caranya Wang Chaojun itu harus mau menikah dengan Hu Hanye. Dan Wang Chaojun harus ngaku kalau dia itu anakku. Jangan sampai ketahuan kalau dia bukan anakku. Ya karena dipanggil kaisar, datanglah Wang Chaojun ke istana. Di sana juga ada Hu Hanye. Di saat itulah kaisar itu sadar bahwa Wang Chaojun ini lebih cantik daripada semua selir yang pernah dia tiduri. Kaisar Yuan ini shock banget, dia sampai gak bisa berkata apa-apa. Tapi gimana lagi, perjanjian sudah terlanjur disepakati. Kaisar Yuan itu bagaikan kesambar petir. Kaisar Yuan ini nyesel banget, bahkan itu sempat bilang ke bawahannya untuk menarik lagi keputusannya. Tapi ya nggak dibolehin dong sama bawahannya. Loh ya jangan toh tuan, nanti kalau Hu Hanye marah ya perang loh. Wes tala kasihkan toh Wang Chaojun itu sama Hu Hanye demi kedamaian kedua negara. Ya udah mau nggak mau Kaisar Yuan ini merelakan kepergian Wang Chaojun demi perdamaian antara suku Han dan suku Xiongnu. Di sisi lain, Hu Hanye begitu melihat Wang Chaojun, matanya itu langsung berbinar-binar. Dia bahagia banget sampai dia itu nggak tahan memboyong Wang Chaojun segera kembali ke daerahnya. Dan Wang Chaojun pun menjadi istri favorit dari Hu Hanye. Kaisar Yuan saking kecewanya, saking marahnya dia menghukum mati Mao Yenshao, pelukis yang melukis selir-selir itu dengan alasan menipu kaisar. Selama Wang Chaojun ini menjadi istri dari Hu Hanye, at least selama 60 tahun, itu tidak ada peperangan antara suku Xiongnu dan suku Han. Dari hasil pernikahannya dengan Hu Hanye, Wang Chaojun ini dikaruniai 4 anak, 2 cewek, 2 cowok, yang 1 sudah meninggal. Pada tahun 31 sebelum Masehi, Hu Hanye meninggal. Wang Chaojun ini sempat mengutarakan keinginannya untuk kembali ke negara Han. Tapi permohonannya itu ditolak oleh Kaisar Cheng, kaisar dari dinasti Han pada saat itu. Bahkan Kaisar Cheng ini menyuruh Wang Chaojun untuk mengikuti tradisi suku Xiongnu untuk menikah lagi dengan anak tertua dari Hu Hanye. Ya udah karena memang itu adatnya, akhirnya Wang Chaojun menikah dengan
anak tirinya sendiri, anak pertamanya Hu Hanye. Dan dari hasil pernikahannya dengan anaknya Hu Hanye ini, Wang Chaojun dikaruniai 2 putri. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.